Jadi sekarang kita sudah sampai di tempat pemandian 7 mata air ya, dan sering juga disebut Situ Keramat Sindang Pancuran. Jadi awal-awalnya tempat ini tuh ditemukan oleh seorang pangeran yang bernama Pangeran Selaganda ya. Dan pangeran itu hidup di masa kerajaan Prabu Siliwangi. Nah, pada saat itu anak dari Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Cakrabuana ataupun Pangeran Sapu Jagat mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Dukuh Awi. Nah, kenapa disebut nama Dukuh Awi? Dikarenakan pada saat itu pangeran membuka ataupun membuat pesantren itu dari bambu. Nah, bambu itu berasal dari kata awi. Nah, ketika Pangeran Cakrabuana kalau tidak salah, ketika Pangeran Cakrabuana mendirikan pondok pesantren ini, itu menemukan sebuah masalah. Jadi permasalahannya itu adalah tidak adanya sumber air. Nah, ketika saat itu Pangeran Cakrabuana menyuruh Pangeran Selaganda untuk mencari sumber air. Dan alhamdulillahnya pada saat itu Pangeran Selaganda menemukan sumber air yang sekarang disebut juga Sindang Pancuran gitu ya. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita ke depan untuk melihat di mana mata air itu berada. Oke, jangan kemana-mana, terus ikuti kami. Silakan. Oke, sekarang kita sudah sampai ya. Di belakang kita itu adalah tempat 7 mata airnya. Jadi begini, setelah Pangeran Silaganda menemukan titik air sumber mata air ini, alhamdulillahnya mata air ini sangatlah jernih ya. Namun mata air ini terus memancarkan air yang begitu banyak. Nah, pada saat itu Pangeran Silaganda bersama prajuritnya itu membuat sebuah penampungan air agar air itu tidak terbuang sia-sia. Nah, pada akhirnya pondok pesantren Dukuh Awi pun berdiri di sini dan alhamdulillah pondok pesantren itu menyebarkan agama-agama Islam kepada penduduk sekitar ya. Jadi awal-awalnya air ini disebut pada masyarakat memiliki sebuah karomah ataupun sebuah khasiat itu ketika pangeran atau kalau nggak salah itu Prabu Kian Santang ya. Prabu Kian Santang itu mengalami sebuah penyakit. Nah, pada saat itu Raja Prabu Siliwangi mengutus salah satu mungkin dari anak buahnya ataupun utusannya untuk mencari obat. Nah, ketika saat itu prajuritnya ataupun yang disuruh oleh Prabu Siliwangi mendapatkan air di sini di 7 pancuran ini dan pada akhirnya ketika air itu diminum oleh Prabu Kian Santang, alhamdulillah mungkin atas izin Allah Subhanahu wa taala melewati pelantaran air ini dan Prabu Kian Santang pun akhirnya sembuh. Nah, pada saat itu akhirnya warga sekitar ataupun orang-orang percaya bahwa air ini memiliki sebuah khasiat dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih banyak yang mempercayai air ini memiliki khasiat. Nah, konon katanya air ini itu memiliki khasiat di antaranya itu kalau tidak salah itu ya untuk penjagaan, untuk pengasihan, untuk muhabah dan untuk juga menyembuhkan penyakit gitu. Dan ibaratnya di sini juga untuk suasana malam hari ini cukup tenang karena di sini itu mungkin di mana-mana juga ada penunggunya. Dan alhamdulillah mungkin karena dulu di sini tempat pondok pesantren jadi hawa di sini itu sangat adem. Ya cocok sih untuk kita merenung gitu, memikirkan sebuah permasalahan agar kita mendapatkan hidayah dari Allah juga. Oke, untuk lanjutnya mari ikuti saya ke bawah untuk melihat sumber mata air ini. Bisa Anda lihat ya, ini dinamakan Sumur Cimalayan ya. Ya, Sumur Cimalayan. Oke. Dan juga di sini itu terdapat 7 pancuran ya. Cuman yang ada di depan kita itu cuman ada 5 dan 2-nya itu ada di belakang sana. Oke, mari kita ke bawah, hati-hati kameramen soalnya jalan cukup licin juga. Dan sering juga orang di sini ketika mengawali penyucian diri ya. Air ini juga mungkin bisa sebagai sarana untuk penyucian diri kita
gitu. Dan orang-orang sering datang ke sini ada yang mempercayai membawa kembang 7 rupa ataupun ya kepercayaan kita kan beda-beda gitu ya. Dan sering juga orang di sini orang yang datang ke sini itu untuk mandi ataupun untuk mengambil airnya untuk dibawa pulang gitu ya. Dan juga biasanya mereka itu memulai itu sebelah sana ya. Sebelah sana jadi ke sini. Jadi konon katanya juga apa namanya? Jadi setiap pancuran ini memiliki khasiatnya masing-masing. Baik, ayo ikuti saya untuk melihat pancuran yang sebelah sana. Hati-hati ya kameramen, ini soalnya jalannya cukup licin juga ya. Nah, oke, di samping saya ini adalah kali ya. Kali yang cukup jernih juga airnya, dan sekarang juga kali ini bermanfaat untuk warga sekitar untuk menyuci baju ataupun mengambil air untuk diminum ya. Sebenarnya ke atas sana itu masih ada jalan ya. Di sana yang tadi saya telusuri awal itu ada makam gitu. Jadi tapi mohon maaf kita tidak bisa ke sana dikarenakan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini biasanya orang pertama itu di sini. Pertama mereka ketika datang itu di sini ya, berwudu ataupun mencuci muka gitu ya. Setelah di sini pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, dan menurut kepercayaannya sih setiap ininya ya itu memiliki khasiatnya masing-masing gitu ya. Mungkin apa namanya, banyak juga warga luar kota itu sering datang ke sini untuk mencari berkah. Tapi yang saya ingatkan kepada pemirsa, ketika kita mendatangi sebuah tempat keramat, jangan kita meminta kepada tempat di sini ataupun meminta sesuatu hal-hal gitu kan yang berbau musyrik gitu kan, musyrik ataupun menduakan Allah ya. Karena kita itu ke sini hanya mencari barokah, mencari khasiat, tapi kita minta kepada Allah ya, jangan kepada di tempat ini. Oke, mungkin sekian dari saya untuk mencapaikan 7 mata air ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan melakukan cuci muka ataupun berwudu, tapi biasanya sebelum kita berwudu itu sebenarnya ada bacaan-bacaan tertentu ataupun kita harus tawasulan dulu kepada mungkin para waliullah ataupun kepada yang ada di sini gitu. Karena dikarenakan waktu juga udah malam, jadi kita apa namanya, Bismillah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan cuci muka atau berwudu, kita Bismillah dulu agar mendapatkan apa namanya, barokah ataupun khasiatnya ya. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Alhamdulillah kami sudah melakukan penelusuran di tempat ini dan juga sudah mereview tempat ini. Sebenarnya tempat ini juga masih ada ya. Maksudnya masih ada tempat yang belum kita review dan juga masih ada tempat yang belum kita telusuri di sini. Sebenarnya masih banyak ya. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi saya sudah berbicara kepada kuncen setempat, katanya mohon maaf jangan mereview semuanya dikarenakan tempat ini sangat keramat dan gitu. Ditakutkan terjadi apa-apa pada kami gitu, dan juga kami juga memaklumi apa larangan itu ya. Berhubung waktu sudah malam ya, kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan jangan lupa juga ya tekan tombol subscribe juga, tekan tombol like juga ya, dan nyalakan notifikasinya juga agar setiap kami mengupload sesuatu itu kalian bisa tahu. Jadi apa namanya, untuk komentar kami juga minta mohon maaf ya,
komentar. Jika Anda semuanya mengetahui tempat yang mungkin dibilang keramat ataupun angker gitu ya, tolong tulis di komentar. Insya Allah nanti kami akan ke sana juga ya. Jadi jangan berlama-lama ya. Terima kasih. Selamat malam.